Pernahkah kamu merasa terjebak dalam hubungan yang justru membuatmu lelah setiap hari? Kenapa kamu terus bertahan, meski hati kecilmu sudah berteriak bahwa ada yang tidak beres? Jika kamu sering mempertanyakan, apakah hubunganmu sehat atau toksik, video ini akan memberikan 10 pertanyaan krusial untuk mengukur tingkat ketoksikan hubunganmu, bukan berdasarkan perasaan, tapi dari pola perilaku yang konkret. Dari seberapa sering kamu merasa bersalah tanpa alasan, hingga apakah pasanganmu menghargai batasanmu, tes ini akan membuka matamu pada kenyataan yang mungkin selama ini kamu abaikan. Jika kamu siap untuk jujur pada diri sendiri, tekan like, subscribe, dan tulis jawabanmu di kolom komentar. Selamat datang di Zona Bebas Toksik, sebuah ruang aman untuk kamu yang sedang berjuang dalam hubungan yang melelahkan, membingungkan, dan terkadang menyakitkan. Melalui konten edukatif, reflektif, dan penuh empati, saya membantu kamu mengenali tanda-tanda hubungan toksik, membangun batasan yang sehat, serta menyadari kembali nilai diri kamu. Kenapa evaluasi diri menjadi penting dalam hubungan? Sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan utama, mari kita pahami mengapa evaluasi diri dalam hubungan sangat penting. Banyak orang terjebak dalam hubungan toksik karena prosesnya yang berlangsung secara bertahap dan halus. Manipulasi emosional, kontrol berlebihan, dan pola-pola destruktif lainnya seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kemudian membesar seiring waktu. Ketika kamu sudah terlalu dalam, objektivitas menjadi kabur, dan kamu mulai menormalisasikan perilaku yang sebenarnya tidak sehat. Evaluasi diri membantu kamu mengambil jarak sejenak dari emosi dan melihat hubungan dengan perspektif yang lebih objektif. Ini seperti cermin yang memantulkan realita hubungan, bukan ilusi yang mungkin telah kamu ciptakan untuk melindungi diri sendiri dari kenyataan yang menyakitkan. Mari kita mulai. Pertanyaan pertama, apakah kamu merasa harus mengubah kepribadian dasar untuk membuat pasangan bahagia? Dalam hubungan yang sehat, kedua pihak saling menerima dan menghargai kepribadian masing-masing. Tentu saja kompromi dan penyesuaian adalah hal yang wajar. Tapi ketika kamu merasa harus menyembunyikan atau mengubah aspek fundamental dari diri kamu secara konsisten, ini adalah tanda peringatan. Misalnya, jika kamu adalah orang yang ekstrovert, namun pasangan terus-menerus mengkritik sifat sosialmu, hingga kamu merasa harus menjadi pendiam. Atau jika kamu memiliki hobi yang kamu sukai, tetapi pasangan menganggapnya tidak berguna, hingga kamu meninggalkannya, maka hal ini menunjukkan adanya kontrol yang tidak sehat. Pertanyaan kedua, seberapa sering kamu merasa takut mengungkapkan pendapat atau perasaan yang berbeda dengan pasangan? Rasa takut untuk mengekspresikan diri adalah indikator kuat dari hubungan toksik. Dalam hubungan yang sehat, perbedaan pendapat adalah hal yang normal dan bahkan dapat memperkaya hubungan. Namun, jika kamu sering merasa cemas atau takut ketika ingin mengungkapkan sesuatu yang berbeda dari pasangan, atau jika kamu sudah dapat memprediksi reaksi negatif yang akan muncul, hal ini menunjukkan bahwa ruang untuk ekspresi diri telah dibatasi. Perhatikan, apakah kamu sering berpikir 2 kali sebelum berbicara, atau bahkan memilih untuk diam daripada menghadapi konflik. Pertanyaan ketiga, apakah pasanganmu menggunakan rasa bersalah sebagai senjata untuk mengendalikan perilaku kamu? Manipulasi melalui rasa bersalah adalah salah satu taktik yang paling umum dalam hubungan toksik. Pasangan yang manipulatif akan membuat kamu merasa bersalah atas keputusan-keputusan yang sebenarnya wajar, seperti menghabiskan waktu dengan teman, mengejar karir, atau bahkan memiliki perbedaan pendapat. Mereka mungkin mengatakan hal seperti, "Kalau kamu sayang sama aku, kamu pasti akan," atau "Aku kecewa sama kamu karena." Hal ini untuk membuat kamu mengubah perilaku sesuai keinginan mereka. Jika kamu sering merasa bersalah tanpa alasan yang jelas, atau merasa harus minta maaf untuk hal-hal yang sebenarnya bukan kesalahan kamu, ini adalah tanda yang perlu diwaspadai. Pertanyaan keempat, bagaimana kondisi hubungan kamu dengan keluarga dan teman-teman sejak menjalin hubungan dengan pasangan saat ini? Isolasi sosial adalah strategi yang seringkali digunakan oleh pelaku dalam hubungan toksik. Mereka akan secara bertahap menjauhkan kamu dari sistem dukungan yang kamu miliki, seperti keluarga dan teman. Hal ini bisa dilakukan dengan cara yang halus, seperti selalu menciptakan konflik ketika kamu ingin bertemu dengan orang lain, membuat kamu merasa bersalah karena menghabiskan waktu dengan orang selain mereka, atau bahkan secara langsung melarang kamu bertemu dengan orang-orang tertentu.
Jika kamu menyadari bahwa hubungan dengan keluarga dan teman-teman menjadi renggang sejak menjalin hubungan dengan pasangan, atau jika kamu merasa harus menyembunyikan aspek-aspek tertentu dari hubungan kamu dengan orang-orang terdekat, ini adalah tanda peringatan yang serius. Pertanyaan kelima, seberapa sering kamu merasa lelah secara emosional setelah berinteraksi dengan pasangan? Hubungan yang sehat seharusnya memberikan energi positif dan dukungan emosional. Meskipun wajar untuk sesekali merasa lelah setelah diskusi yang serius atau penyelesaian masalah. Namun jika kamu konsisten merasa terkuras secara emosional setelah berinteraksi dengan pasangan, hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam hubungan. Perhatikan, apakah kamu sering merasa seperti berjalan di atas kulit telur, selalu waspada terhadap mood pasangan, atau merasa harus selalu memberikan energi emosional tanpa mendapatkan dukungan yang setimpal. Kelelahan emosional yang kronis dapat berdampak pada kesehatan mental dan fisik kamu. Pertanyaan keenam, apakah pasangan kamu menghormati batasan-batasan yang kamu tetapkan? Batasan adalah fondasi dari hubungan yang sehat. Hal ini mencakup batasan fisik, emosional, dan personal. Dalam hubungan toksik, batasan-batasan ini seringkali diabaikan dan dilanggar. Misalnya, jika kamu mengatakan bahwa kamu tidak nyaman dengan perilaku tertentu, tetapi pasangan terus melakukannya. Atau jika kamu meminta waktu untuk sendiri, perhatikan juga apakah pasangan kamu menerima dengan baik ketika kamu mengatakan tidak untuk sesuatu. Atau apakah mereka mencoba untuk memaksa, membujuk, atau memanipulasi kamu untuk mengubah keputusan tersebut. Pertanyaan ketujuh, bagaimana cara pasangan kamu menangani konflik atau perbedaan pendapat? Cara seseorang menangani konflik menunjukkan kematangan emosional dan kemampuan komunikasi mereka. Dalam hubungan toksik, konflik sering ditangani dengan cara yang tidak sehat, seperti berteriak, menyalahkan, mengabaikan, atau bahkan mengancam. Pasangan yang toksik mungkin akan menghindari diskusi yang sehat, menggunakan silent treatment sebagai hukuman, atau bahkan memutarbalikkan fakta untuk membuat kamu merasa bingung dan meragukan ingatan kamu sendiri. Sebaliknya, dalam hubungan yang sehat, konflik ditangani dengan mendengarkan, empati, dan fokus pada penyelesaian masalah, bukan pada siapa yang benar atau salah. Pertanyaan ke-8, apakah kamu merasa bebas untuk mengejar impian dan tujuan hidup kamu? Dukungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan pasangan adalah karakteristik penting dari hubungan yang sehat. Jika pasangan kamu secara konsisten meremehkan impian kamu, mencegah kamu dari mengambil kesempatan untuk berkembang, atau membuat kamu merasa harus memilih antara hubungan dan tujuan hidup kamu, ini adalah tanda dari hubungan yang toksik. Perhatikan apakah kamu pernah mengurungkan niat untuk mengambil peluang karir, pendidikan, atau pengembangan diri karena tekanan dari pasangan, atau apakah kamu merasa bahwa impian kamu tidak penting dibandingkan dengan keinginan pasangan. Pertanyaan ke-9, seberapa sering kamu mempertanyakan ingatan atau persepsi kamu sendiri setelah berinteraksi dengan pasangan? Fenomena ini dikenal dengan istilah gaslighting, yaitu membentuk manipulasi psikologi yang membuat korban mempertanyakan realitas mereka sendiri. Pasangan yang melakukan gaslighting akan menyangkal kejadian yang pernah terjadi, mengubah cerita, atau membuat kamu merasa bahwa ingatan kamu tidak dapat dipercaya. Mereka mungkin akan mengatakan hal-hal seperti, itu tidak pernah terjadi, kamu terlalu sensitif, atau kamu salah ingat. Jika kamu sering merasa bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam suatu situasi, atau jika kamu mulai meragukan kemampuan kamu sendiri untuk mengingat dan memahami situasi, ini adalah tanda peringatan yang serius. Pertanyaan terakhir, apakah kamu dapat membayangkan diri kamu bahagia tanpa pasangan saat ini? Pertanyaan terakhir ini mungkin yang paling sulit untuk dijawab dengan jujur. Dalam hubungan yang sehat, meskipun kamu mencintai dan menghargai pasangan, kamu tetap dapat membayangkan diri sebagai individu yang utuh dan dapat bahagia. Ketergantungan emosional yang berlebihan adalah karakteristik dari hubungan toksik, di mana seseorang merasa tidak dapat hidup atau bahagia tanpa pasangan. Hal ini bisa terjadi karena manipulasi yang berkepanjangan, isolasi dari sistem dukungan lain, atau karena rasa percaya diri yang telah terkikis. Jika kamu merasa takut atau tidak dapat membayangkan hidup tanpa pasangan, bukan karena cinta yang sehat, tapi karena ketakutan dan ketergantungan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan tersebut mungkin telah mengubah persepsi kamu tentang diri sendiri.
Setelah merenungkan ke-10 pertanyaan tersebut, penting untuk memahami bahwa tidak ada hubungan yang sempurna. Namun jika kamu menemukan bahwa jawaban kamu untuk sebagian besar pertanyaan menunjukkan tanda-tanda negatif, mungkin saatnya untuk melakukan evaluasi yang lebih mendalam tentang hubungan kamu. Ingatlah bahwa mengakui adanya salah dalam hubungan bukanlah tanda kelemahan, tetapi langkah pertama menuju perubahan yang positif. Sampai jumpa di video berikutnya.